Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan buat FTP server. FTP server itu kepanjangannya FTP itu File Transfer Protocol. Jadi kita bisa sharing-sharing itu via web base atau via konsol. Kalau via web base, jadi kayak kita model file di sharing di web, kita bisa download gitu ya, bisa ambil dan sebagainya. Kalau tidak berdasarkan internet kan kita download itu atau mengambil data yang di-share itu kan via jaringan komputer LAN gitu ya. Tapi kalau kita mau modenya kayak model dari jarak jauh gitu ya, mengambil file yang di-sharing, itu kita bisa menggunakan FTP server gitu ya. Nanti dari situ folder-foldernya di open. Nah, nanti dari situ juga bisa mengambil data-data gitu ya yang diperlukan. Nah, biasanya FTP ini nanti dibuat di intranet server. Jadi di internal ya, di internal nanti dibuat sharing via web base atau via konsol, bisa mengambil data yang ada di server. Oke, kita langsung saja. Jadi kalian tools-nya itu bisa persiapkan dengan misalnya Linux ya. Nah, nanti Linux-nya bisa dengan CentOS atau Ubuntu. Nah, terus di sini saya akan coba menggunakan Ubuntu ya. Nah, nanti di sini kita remote untuk ngetesnya itu dari Windows ini ya. Untuk ngakses Ubuntu ini gitu. Makanya ini di networknya ini kita buat di sini harus di bridge ya. Biar hubungannya antar ini ya, antar desktop dan VM. Tapi kalau antar VM maka kita bikin internal network. Nah, ini bridge. Oke. Oke. Setelah itu kita start. Nah, ini progress ya, start nih. Di sini kelihatan sedang biasanya starting di sini. Nah, sebelumnya di sini sudah saya buat DNS server dan ini Apache atau web server. Sekarang kita buat FTP server. Jadi, untuk videonya saya akan share gitu ya di grup ya, atau bisa langsung ke YouTube yang saya dan sebagainya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Suara saya jelas ya? Nah, di sini sudah ini ya, masuk tampilan login. Nah, sekarang kita login. Setelah kita login, kita lihat IP-nya. Biar kita remote via putih aja, diakses via putih aja, tidak lewat sini. Biar nanti pas saat membuat sebuah FTP itu tinggal copy paste kalau dari putih. Tapi kalau dari sini ini tidak bisa copy paste gitu, kita harus ketik manual. Jadi agak panjang, nanti lama gitu ya. Karena waktunya kan terbatas gitu. Nah, di sini IP address-nya kan 192.168.100.51 ya. Oke, sekarang kita coba akses dari putih.
168.100.51. Nah, sini sudah bisa di remote ya. Sekarang kita masuk login. Nah, ini kalau dolar ini user biasa, kita tidak bisa merubah-rubah gitu ya, atau config, atau setting dan sebagainya yang terkait dengan sistem atau jaringan. Maka kita harus masuk ke super user dulu ya, atau administrator. Nah, kalau di administrator di Linux namanya root. Sudo Nah, lambang kalau kita udah masuk root itu crash gini ya. Kalau user biasa kan tadi dolar. Oke, sekarang kita mulai. Sini kita ini pasin jadi biar enak kita mulainya ya. Nah, di sini kalau FTP kan kalau kita belum ada paketnya kita harus install dulu kan di sini. Gitu ya. Nah, sekarang kita install paket FTP server ini namanya VS FTP gitu ya. Kalau untuk yang bisa diakses via web juga gitu ya. Nah, sekarang kita apt install VS FTP. Nah, ini nampak paket ya untuk FTP servernya. Press enter. Nah, ini proses install nih ya, progress tuh. Nah, ini udah selesai nih kita install paket, tinggal config firewall. Biar FTP ini pas saat kita jalankan di web-based atau diakses itu tidak terjadi masalah atau terkait dengan akses gitu ya. Nah, berikutnya kita UEFI udah di-enable nih. Ya. UEFI itu firewall yang di Ubuntu versi 18 ke atas. Tapi kalau yang di bawahnya itu ada firewall di ya. Terus happy table dan sebagainya. Enable. Ini ada salah ketik, jadi keluarnya seperti ini. Jadi enabled nggak pakai D ya. Nah, ini firewall aktif ya, telah di enable. Nah, terus berikutnya kita kalau FTP itu dia ininya 2021 tuh ya, paket FTP, port FTP, 22 SSH dan sebagainya. Nah, ini kita allow, ya. Kita allow UEFI, allow 20 TCP. Nah, ini rule sudah ditambahkan, ya. Jadi dibolehkan yang FTP ini. Sekarang yang 22 juga sebenarnya udah gitu ya, ini SSH gitu ya. Terus 21 juga ini FTP juga. Nah, nanti terkait dengan port ini ada ini modulnya nanti saya kasih tentang port-port gitu ya. Ini di desktop. Terus port. Oh, nanti saya itu deh ya, saya kirim. Lagi itu sih ada saya kok. Ntar saya cari-cari dulu. Nah, berikutnya kita ikutin yang di ini aja ya, di web ya. Kalian juga nanti pas sudah diinstal VirtualBox-nya bisa ikutin gitu ya.
Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat statusnya yang kita sudah config nih terkait dengan firewall. Sudah di setting, ini pasti akan kelihatan ya. UFW status. Nah, ini ya statusnya di allow nih. Port 80 untuk HTTP ya atau web di allow. Port DNS 53 di allow. Terus yang FTP di allow dan seterusnya SSH di allow. Jadi ini sengaja saya open ini biar nanti pas saat kita akses itu tidak ada kendala. Karena kalau kita tidak open, maka pas akses misalnya web service dibuka atau keblok gitu ya, terus tidak bisa diakses. Maka kita allow. Tapi nanti kalau pas sudah terkait dengan keamanan ya, kamu mengamankan sistem, ini paket-paket yang rentan disusupi oleh cracker gitu ya, ini harus deny, ditutup. Jadi biar pas saat scanning itu si hacker atau cracker ini tidak bisa untuk masuk ke yang terbuka gitu ya. Nah, kalau sudah ini kan seperti ini ya. Nah, kita bisa membuat user baru. Ya. Di sini kan saya sudah, maksudnya ada Om Fezan gitu ya. Sekarang kita mau bikin baru lagi, misalnya di home, ya, McDear, home, kita namain misalnya ya, Udin misalnya, Udin, FTP. Nah, nanti folder-folder FTP-nya kita taruh di sini, yang di-share. Nah, kalau udah kita enter. Tapi kita belum buat itu ya, belum buat user ya, buat user dulu ya. Add user Udin. Oke, passwordnya ini aja. Password Udin. Yes. Oke. Nah, di sini baru kita buat, ini kita kalau ke home pasti sudah ada user Udin. LS itu ada Udin, ada Fezan. Nah, sekarang kita McDear membuat directory ya. Di home terus Udin ya, FTP. Oke. Nah, ini kalau kita cd Udin, ini S sudah ada folder FTP. Nah, sekarang kita rubah kepemilikannya FTP itu ya, ke user Udin. Caon. Home Udin FTP. Oke. Nah, sekarang kita berikan akses ya. Akses read gitu ya. Nah, ini Ciamot, atau kalau mau full akses Ciamot Ugo plus RWX atau Ciamot 777 gitu ya. Nah, ini kita ikutin aja yang di depan sini dulu ya. Ntar kita bisa memberikan sesuai dengan keinginan kita. Ciamot A, ini dia hanya bisa melihat gitu ya, read. Ini minus ini berarti akses read-nya di ini ya, ditutup, jadi tidak boleh merubah. Di browse, di read boleh. A-W com Udin FTP. Nah, sekarang untuk melihat ininya ya, untuk melihat dari permission-nya, ini kita bisa lihat seperti ini. Udin FTP. Nah, di sini ya.
Mana FTP? Ini RWX read execute, jadi bisa dibaca dan dijalankan. Tapi kalau yang kepunyaan Udin, ini kita pakai user Udin, ini bisa read, write, execute, dia full. Tapi kalau yang selain Udin, dia hanya bisa untuk membaca aja ya. Itu tidak bisa untuk mengubah. Gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini terkait dengan bermain di Linux ya. Jadi kalian juga udah harus bisa gitu ya. Karena di perusahaan gitu ya, banyak yang server backbone-nya rata-rata menggunakan OS-nya Linux gitu ya. Tapi kalau klien baru menggunakan Windows. Nah, setelah sampai sini kita ini kita copy aja dari sini ya. Cuma karena ini beda ya. Beda, kita tinggal rubah atau kan ini masih pendek jadi kita ketik manual dulu aja. Home in FTP files. Nah, sekarang kita edit ini FTPD-nya, yaitu di mana di sini file konfigurasi untuk FTP-nya ya. Nah, ini bisa menggunakan editor Nano maupun editor V ya. Saya menggunakan editor V. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini ada read enable yes. Kita cari di sini ya. Nah, di sini tujuannya read enable ini agar user bisa mengupload file ke direktori FTP. Nah, kita cari ke bawah gitu ya. Kalau nggak ada, berarti kita bisa tambahkan. Ya, tambahkan. Tapi kalau ini ke komentar gitu ya, kan kadang ada yang dijadikan komentar, maka tampilannya istilahnya tidak dieksekut. Nah, ini kita bisa hapus yang crash-nya ini gitu ya. Cari yang terkait dengan read tadi gitu ya. Nah, ini ya, read enable sama dengan yes. Ini kita hapus yang crash-nya. Nah, berarti ini akan aktif gitu ya. Terus carut local user yes. Cari lagi gitu ya. Karena default-nya itu dimatikan ya. Kita bisa aktifkan dengan menghapus crash-nya. Sambil interaktif kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ya, carut local user sama dengan yes. Ini kita bisa ini lagi. Nah, lalu tambahkan beberapa konfigurasi di bawah ya. Nah, ini letakkan di bagian paling bawah. Ini kita copy aja gitu ya. Yes.
Ini udah bagian bawah ya. Kita copy sini ya. Nah, ini. Local root. Nah, ini ada yang ke ini ya, ketinggalan ya. User ini ke ini ya. Nah, ini bisa. Oke, kalau sudah ditambahkan seperti ini, kita bisa simpan. Simpan itu di editor V dengan tekan escape ya. Terus shift-2 wiki. Nah, ini sudah kesimpan. Nah, sekarang kita ikutin lagi di sini. Ini kita bisa copy aja ya. Nanti tinggal rubah yang nama pedianya ini ganti Udin. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang tinggal restart nih. Ya. Restart FTP-nya. Ya. Nah, ini perintahnya dengan sistem etl terus restart ps ftpd. Nah, kalau misalnya nggak ada error berarti sudah normal gitu ya. Nah, sekarang kita tes FTP alamat IP-nya. Alamat IP-nya di sini kan 192.168.100.51 kan. Itu ya, name-nya siapa? Udin. Ini kita sudah masuk ke server FTP. Password-nya itu ya. Nah, ini contoh kita sudah masuk FTP itu sudah prompting ke FTP sini ya, tampil. Di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, atau kalau di remote dari sini ya, dari